Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Elok Pekerti. Saya Anita Indasari. Kami di sini ingin memenuhi penugasan mata kuliah auditing 1, yaitu presentasi materi pertemuan 13 mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Contohnya, premi asuransi dan biaya lain-lain dibayar di muka. Yang termasuk biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, seperti hadiah berupa gantungan kunci, payung, dan lain sebagainya. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contohnya yang pertama PPh 22 yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari impor barang. Yang kedua PPh 23 yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee. Yang ketiga, PPh 25 atau setoran masa pajak penghasilan. Yang keempat, PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantive test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Hal yang perlu dilakukan pada prosedur pemeriksaan untuk compliance test yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dengan cara A. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Yang B. Lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel ini biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi, auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan secara efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Untuk prosedur yang kedua, ada prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prefactoring.
Hal yang perlu dilakukan pada prosedur ini yaitu yang pertama minta rincian prepaid train per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematisnya. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid train per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo di buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid train dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid train di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Yang keenam, tie up atau tie in atau cocokkan kembali total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ini, biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa atau tanpa perlu melalui prepaid train. Untuk jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Untuk prosedur yang ketiga, ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid assurance. Hal yang perlu dilakukan pada prosedur ini yang pertama adalah minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek mathematical asuransinya. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo di buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause, maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buatlah usulan audit adjustment jika diperlukan. Untuk prosedur yang keempat ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Hal yang perlu dilakukan pada prosedur ini yang pertama adalah minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembeliannya. Surat perjanjian itu bisa berupa untuk iklan di TV, radio, ataupun billboard. Untuk bukti pembelian itu bisa berupa untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opname atau perhitungan fisik pada akhir tahunnya. Untuk prosedur yang kelima, ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Hal yang perlu dilakukan pada prosedur ini yang pertama adalah minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT massa atau SPM. Itu tadi penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.